I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, Universitas Ibrahimi Sukorejo, Prodi Teknologi Informasi, MPM 2022-50-3092. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan dan mempresentasikan sistem aplikasi ini. Pada kesempatan ini saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak pembimbing pertama, Bapak Ahmad Hamdani, Magister Komputer, dan Bapak Adi Susanto, Magister Komputer sebagai pembimbing kedua yang telah membimbing dan mengerahkan saya selama penyusunan skripsi ini. Dan Bapak Dr. Insinyur Abdul Muksid, Magister Lingkungan selaku Ketua Sidang, dan Bapak Hermanto, Magister Komputer selaku Dewan Penguji 1, dan Bapak Abdus Somad, Magister Komputer selaku penguji kedua, serta Bapak Muhammad Hoironi, Sarjana Komputer sebagai Sekretaris Sidang. Selanjutnya, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Monitoring Jaringan dan Manajemen Billing menggunakan API Mikrotik. Untuk membangun aplikasi ini, saya menggunakan PHP 8 sebagai bahasa pemrograman dengan framework CodeIgniter 4. Dengan database menggunakan MySQL, koneksi ke router Mikrotik memanfaatkan library Router OS API PHP. Untuk tampilannya saya menggunakan Bootstrap, jQuery, dan Card.js. Untuk grafik monitoring, fitur ekspor dan ekspor Excel memakai PHP Spreadshirt, dan notifikasi WhatsApp memanfaatkan API Fonte. Secara garis besar untuk alur sistem seperti ini. Pertama, admin mendaftarkan router Mikrotik beserta alamat IP, username, dan password ke dalam aplikasi. Lalu admin membuat paket layanan, misalnya paket 10 Mbps seharga 50.000 saat paket dibuat. Sistem otomatis membuat profil yang sama di router Mikrotik. Kedua, ketika ada pelanggan baru, admin cukup mengisi data pelanggan melalui form. Sistem akan membuat akun PPOE di router sekaligus membuat invoice pembayaran pertama. Ketiga, setiap bulanan sistem dapat membuat tagihan otomatis untuk semua pelanggan aktif, lalu mengirimkan pemberitahuan tagihan ke WhatsApp pelanggan. Keempat, jika pelanggan menunggak, admin tinggal mengubah status pelanggan menjadi isolir, dan sistem langsung memutuskan akses internet pelanggan tersebut dari router. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur aplikasi secara langsung. Pertama, saya akan masuk ke halaman login. Di sini sudah menjalankan aplikasinya. Lalu membuka browser dengan URL localhost 8080/login. Nah, di sini menginputkan username dan password untuk masuk ke login sebagai admin.
Ini adalah halaman dashboard. Di sini terlihat statistik total pelanggan, total pemasukan, total pengeluaran, dan pendapatan bersih. Ada juga grafik traffic download dan upload yang berjalan secara real time, penggunaan CPU router, serta daftar pelanggan yang sedang online beserta kecepatannya. Untuk di sini kodenya untuk menampilkan data network traffic yang mana tertera pada repository MikroTik repo. Nah, di sini mengambil interface monitoring traffic. Kepada perintah di command line di via Winbox. Memerintahkan interface monitoring traffic. Dan untuk CPU traffic di sini menggunakan gate system resource. Menampilkan datanya. Untuk device aktif, untuk source code-nya menggunakan public function get active yang perintahnya di terminal Winbox ppp active print. Lalu di aplikasi menampilkan username, IP address, uptime, rate, dan status. Lanjut ke menu paket layanan. Saat saya menambahkan paket baru, sekaligus membuat profil internet di router MikroTik sehingga paket langsung siap dipakai. Misalkan kita membuat paket (10 Mbps). Kita buat terlebih dahulu 10 Mbps dengan tarif 100.000. Kita simpan. Nah, otomatis di Winbox dan di database sudah berhasil karena sudah menampilkan pop-up paket layanan berhasil dibuat.
Untuk membuktikannya kita lihat di Winbox apakah benar-benar tambah data. Nah, di sini sudah ada ya untuk paketnya. Ada paket 10 Mbps, 25 Mbps, 50 isolir, dan yang terbaru ini paket 10 Mbps. Dan di database kita lihat apakah benar-benar ditambah juga. Nah, di sini sudah ada ya. Maka sistem berhasil menambahkan data. Nah, lanjut ke menu pembayaran. Menu pembayaran di sini tercatat semua invoice, periode tagihan, jatuh tempo, dan status pembayaran. Pembayaran bisa dikonfirmasi oleh petugas dan tersedia tombol untuk mencetak invoice. Ada juga proses pembuatan tagihan bulanan otomatis yang langsung mengirimkan notifikasi ke WhatsApp pelanggan. Yang mana di sini untuk perintahnya menggunakan PHP Spark Serve. Spark Billing Generate. Nah, di sini sudah statusnya true atau statusnya berhasil dibuat, tapi menampilkan 0 tagihan berhasil dibuat. Berarti di sini data untuk tagihan 0 atau tidak ada data karena sudah ada pembayaran. Untuk selanjutnya menu laporan perbaikan. Di sini untuk menu laporan perbaikan mencatat gangguan dan anggaran perbaikannya terakhir, menu laporan keuangan dan laporan perbaikan yang bisa difilter per periode dan diekspor ke Excel. Ini sangat membantu membuat rekap pemasukan dan pengeluarannya. Untuk pembuatan perbaikan di sini masuk ke petugas service. Di sini bisa menambahkan data perbaikan yang mana menginputkan ID pelanggan dan nama akan otomatis menambahkan data berdasarkan ID pelanggan. Misalkan kabel rusak 140,
Nah, menambahkan data tanggal, lalu kita simpan. Nah, data perbaikan berhasil ditambah. Untuk membuktikannya, apakah notifikasi juga menambahkan notifikasi juga kepada petugas admin. Di sini sudah ada notifikasi. Atas nama Rio melaporkan gangguan kabel rusak. Lalu kita lihat di laporan perbaikan. Nah, di sini sudah ada dua data pelanggan yang statusnya masih pending. Untuk perubahan status pending di sini dilakukan oleh petugas servis, yang mana ketika petugas servis menyelesaikan tugas perbaikannya, maka status harus diperbarui menjadi selesai. Lalu ada filter bulan dan tahun, dan ekspor laporan. Nah, di sini sudah terdownload berbentuk Excel. Nah, untuk integrasi mikrotik di sini ada fitur test connection-nya. Misalkan kita input ini dulu. Lalu kita tes connect, gagal koneksi. Nah, karena di sini sudah ada data sudah ada, maka gagal koneksi. Untuk mencobanya, teman-teman harus memiliki VPN remote atau yang lain untuk connect ke mikrotik. Untuk isolir otomatis di generate, yang mana untuk perintahnya di sini sama seperti tadi, tapi billing menggunakan PHP Spark billing isolir. Nah, di sini memeriksa pelanggan yang melewati jatuh tempo. Nah, pelanggan di sini 0 pelanggan berhasil diisolir. Berarti tidak ada pelanggan yang diisolir karena sudah bayar semua. Terus untuk mengirimkan notifikasi bahwa mikrotik jaringan sedang down atau berjalan atau sudah aktif, maka di sini
DTool harus menambahkan network, yang mana mengecek DNS Google, yang mana portnya DNS Google 88.8.8.8, yang mana mengirimkan loginfo internet app kepada URL http 192.168.6650.80.80 API Mikrotik. Untuk timeoutnya ini berdurasi 3000 milisecond untuk app-nya. Kesimpulan dari aplikasi ini mampu mengintegrasikan monitoring jaringan dan manajemen billing dalam satu sistem yang efisiensi. Pengelolaan pelanggan, tagihan, dan perangkat router menjadi lebih cepat, otomatis, dan terdokumentasi dengan baik. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ketua Sidang, Bapak Dewan Penguji 1 dan 2, serta Bapak Sekretaris atas waktu, arahan, dan masukan yang telah diberikan. Semoga sistem ini dapat membantu pengelolaan internet RT/RW dan menjadi referensi untuk pengembangan selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I just had to let you know you're